السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita setelah dimatikan tadi malam, karena sesungguhnya an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kita mati setiap malam, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bangun seperti yang diucapkan tadi oleh protokol, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Selawat beriring salam selalu tercurah keharibaan manusia termulia, hamba terbaik. Beliau adalah hamba yang paling mengerti bahwa dirinya adalah hamba Allah, sehingga dia paling banyak sujudnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau salat satu malam penuh. Oleh istrinya ditegur, "Kenapa begitu amat ya Rasulullah?" Jawab Nabi cuma ringkas, "Apala uhibbu ayyakuna abdan syakura." Apakah aku tidak suka bila digelar oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Maka banyaknya sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bersyukur kita. Nabi manusia yang paling banyak syukurnya. Olehnya itu mari kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang selalu kita panjatkan, Allah mudahkan buat kita semua untuk selalu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah subuh kedua bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Kita berharap ini bukan Ramadan terakhir, tapi siapa tahu Allah sudah jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Umur rahasia Allah. Olehnya itu, mari kita menganggap Ramadan ini sebagai intan, sebagai permata. Jangan kita anggap sebagai batu biasa, batu bara, batu kerikil, batu sungai. Sesungguhnya Ramadan itu adalah batu intan, batu permata. Tapi cuma yang pandai menghargai Ramadan hanya mereka pemburu surga.
Sinin sila sura-sulaku malah bimanang ka hadir. Yaro idi rupa tawe nilai ta tuok kolebok na iye tanewi. Tergantung apa yang kita buru, apa yang kita kejar, apa yang kita cari. Mohon maaf saudaraku, di zaman sekarang ini pemburu rupiah terlalu banyak daripada pemburu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya singgung sedikit pemilihan yang lalu, yang menang yang banyak rupiahnya. Yang tak banyak rupiah mungkin jarang yang naik, karena memang masyarakat kita gambarannya seperti ini, pemburu rupiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memberikan semangat kepada sahabatnya, Nabi tak janjikan jabatan, Nabi tak janjikan emas dan perak, dinar, bukan. Tetapi Nabi selalu menjanjikan kepada sahabatnya syurga. Suatu ketika Nabi SAW menghadapi perang. Ketika itu Nabi tak punya dana untuk perperangan karena musim panas. Panen masyarakat hampir sudah habis. Untuk makan saja susah. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi cuma berjanji, siapa menjahaza, siapa yang mendanai peperangan, kata Nabi kepada sahabatnya, baginya syurga. Maka ketika itu yang tampil sebagai pahlawan adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi terkaya. Ketika itu beliau menyanggupi pembiayaan perang, cuma satu janji Nabi, siapa yang membiayai peperangan maka baginya syurga. Olehnya itu sahabatku, silesuraku, mari kita seperti sahabat Nabi, semangatnya membara, keinginannya sangat kuat untuk melakukan kebaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga. Demikian Ramadan ini saudaraku. Ada dua tempat, kata ulama kita, waktu yang paling dicintai Allah, di mana doa tiada taranya. Kata para ulama kita menjelaskan, yang pertama ketika wukuf di Arafah, yang kedua di bulan suci Ramadan. Cuma kata ulama kita menjelaskan, wukuf di Arafah waktunya cuma 3 jam. Tapi Ramadan waktunya 1 bulan. Itu letak perbedaannya. Dan ke Padang Arafah kita belum tentu bisa punya kemampuan untuk sampai di tempat itu. Tapi Ramadan, siapa saja, di mana saja, dia bisa dapatkan Ramadan itu. Makanya kesempatan berharga yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Ada 4 hal yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini untuk mengisi Ramadan kita, supaya tidak gagal, gagal lagi dan gagal lagi. Kenapa saya katakan ini? Mohon maaf, mungkin tiap Ramadan dai kita menyampaikan hadis Nabi yang mungkin sudah sangat masyhur, sangat populer di telinga kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa di bulan suci Ramadan, yang didapat dari puasanya cuma 2, lapar dan haus. Pahala 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan sampai hal ini terjadi di antara kita. Makanya lewat kesempatan ini maksimalkan 4 hal saudaraku. Yang pertama dan ini paling utama, puasa Ramadan itu sendiri. Mari kita berpuasa yang berkualitas. Jangan puasa kebanyakan.
Karena ulama membagi orang puasa 3. Saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Puasa tingkatan pertama dan ini paling banyak kata ulama kita, itu saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Yang mana itu? Yang ditahannya cuma 3. Al-aklu, makan, asyarbu, minum, wal jima', dan yang ketiga berhubungan dengan keluarganya bagi yang sudah punya keluarga. Cuma 3 saja yang ditahannya. Kewajibannya lepas. Tapi mohon maaf, tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatkan puasa kita menjadi puasanya orang khawas. Yang mana itu kata ulama kita di kitab dijelaskan bahwa puasa khawas itu bukan cuma tidak makan, bukan cuma tidak minum, bukan cuma tidak bergaul dengan keluarganya, tapi lisannya, matanya, telinganya, termasuk pikirnya juga dipuasakan. Ngomongnya dijaga, ngomongnya ditata, yang didengar tidak sembarangan, yang dilihat apalagi, mohon maaf saudaraku, ini yang paling banyak merusak tontonan. Karena kenapa? Kalau dulu melihat yang jelek itu susah, kalau sekarang gampang. Tanpa keluar dari rumah, di kamar saja mata ini bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf saudaraku, siapa yang sering bermaksiat ketika sendiri, maka itu kata ulama yang biasanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ahli masjid, ahli puasa, rajin baca Quran, tapi mohon maaf sering bermaksiat ketika sendiri. Maksiat mata, maksiat yang lain-lain sering dia lakukan ketika tak ada orang yang melihatnya. Dan itu oleh agama diwanti-wanti. Awas saudaraku, awas saudaraku. Banyak orang kelihatannya soleh, solehah, tapi di akhirnya mati dengan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata penyebabnya sering berbuat durhaka ketika sendiri. Dan ini banyak terjadi di antara kita lewat HP. Ini puasanya orang khas, dijaganya matanya. Karena kata Nabi, khamsatun tuhbitus saum. Ada 5 perkara menghilangkan pahala puasa. Makanya 5 perkara yang saudaraku kita hindari. Al-kadhibu, bohong. Mohon maaf, ada saudara kita di zaman ini, pekerjaannya cuma bohong, tapi menghasilkan banyak uang. Hati-hati, bohong menghabiskan pahala puasa. Yang kedua, an-namimah, suka mencaci. Weh, digaga tahu salama, majak mana tahu alina apa makanja. Ini juga bahaya. Suka sekali mencaci. Tahukah kita kalau kita mencaci sesama, kata Allah memakan daging saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Mencaci. Dan yang ketiga kata agama, kata Nabi di hadisnya, al-ghibah, fau-fauri mondri. Mohon maaf ibu-ibu, ya hindari ini. Kalau berkumpul 2, apalagi 3, lebih-lebih kalau ke-4 ke atas orang berkumpul, yang paling enak terjadi adalah al-ghibah, fau-fauri mondri. Dan ini yang menghabiskan pahala puasa kita. Yang keempat kata Nabi yang menghilangkan pahala puasa adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Mohon maaf, di negara kita ini terlalu banyak sumpah. Termasuk kemarin sumpah para panwaslu, sumpah para yang menjadi pemantau, menjadi saksi. Mudah-mudahan sumpahnya benar. Karena sumpah yang palsu
adalah juga termasuk hal yang menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir kata Nabi, an-nazru bi syahwatin, memandang dengan penuh hawa nafsu. Ini yang saya katakan tadi lewat HP. Banyak gambar, mulai gambar yang pakai ninja, yang orang katakan cadar. Mohon maaf, banyak orang menjelek-jelekkan orang pakai cadar, tapi mohon maaf, semua istri Nabi kalau kita baca sejarah, semuanya pakai cadar. Kalau istri kita belum mampu pakai, kita jangan ikut termasuk orang-orang yang menjelek-jelekkan mereka. Padahal istri Nabi semuanya bercadar kalau kita baca sejarah. Memandang dengan syahwat. Kita kalau buka HP tanpa sengaja, mereka yang memperlihatkan diri mereka. Muncul dengan sendiri. Kalau tangan tidak segera memindahkan, maka rusaklah mata ini. Karena begitu gampangnya muncul hal-hal yang tidak kita inginkan di medsos sekarang. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, maka sungguh itu bisa menjadi perusak nomor satu. Ulama Arab Saudi ada yang pernah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa perusak nomor satu manusia di dunia ini namanya medsos. Karena kenapa kita selalu menggunakannya? Kalau tak hati-hati, banyak merusak daripada membangun. Ini saudaraku, puasa perbaiki. Kalau yang ketiga tingkatannya itu khawas bil khawas, ini puasanya para wali. Sungguh kita tak mampu sampai di situ. Karena puasa seperti ini bukan cuma puasa makan minum dan berhubungan keluarga, termasuk berpuasa panca indera, tapi mereka juga berpuasa hatinya. Begitu sedikit saja lupa akan Allah, maka mereka menganggap batal puasanya. Tentu kita sangat jauh dari ini, karena ini puasanya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama saudaraku, jaga puasa kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita kehilangan pahala di dalam puasa kita. Yang kedua, yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah salat kita. Ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kita salat wajib, kita salat berjamaah. Saya minta kepada saudara, ada satu kita permantap salat rawatib 12 rakaat pendamping salat 5 waktu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, siapa yang pelihara ini, baginya istana. Ucapan Nabi luar biasa. Mohon maaf, saudara kita terlalu banyak pemburu rupiah. Jangankan 1 juta. Seandainya di masjid kita ini dijanjikan, siapa yang datang sholat subuh berjamaah 1 uang merah, maka saya yakin masjid ini tidak muat. Tapi Nabi yang katakan, siapa yang sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat sunat, 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia seisinya. Masih banyak kita yang ketinggalan. Kenapa? Mohon maaf, jangan-jangan kita tidak termasuk pemburu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu salat lagi yang perlu ditambahkan selain salat rawatib saudaraku. Kalau salat tarawih, alhamdulillah. Walaupun perlu saya jelaskan, perlu saya sampaikan, kata Nabi, salat sunat termulia setelah salat fardu adalah salat tahajud. Tapi ulama menjelaskan, itu di luar bulan suci Ramadan. Salat sunnah termulia di luar bulan suci Ramadan setelah salat fardu adalah salat tahajud. Tapi salat termulia setelah salat fardu di dalam bulan suci Ramadan adalah salat tarawih. Makanya kalau perlu, kalau ada yang kita tidak bisa lakukan di antara dua, salat tahajud, salat tarawih, mendingan kita pilih salat tarawih. Yang lebih afdal lagi, saya perlu juga sampaikan pada kesempatan ini, siapa yang salat tarawih, kata Nabi, ikut salat malam Ramadan, nanti dia bubar setelah imamnya juga bubar, maka dia seakan-akan salat 1 malam suntuk
satu malam penuh. Itu perlunya kita ikut imam. Kalau imamnya 8 rakaat witir, ikut. Karena itu pahalanya satu malam penuh. Tapi kalau imamnya 20 rakaat, mohon maaf di masjid kita ini berapa rakaat? Ada 20, 8. Tidak ada 20. Ada. Tapi imam tarawihnya ikut mana? Kapan salat witir imamnya? Alhamdulillah ikut 8. Itu silakan ikut. Karena kata Nabi, siapa yang salat malam termasuk tarawih, nanti bubar setelah imamnya bubar, maka baginya diganjar pahala satu malam penuh. Maka perlu lihat imam. Ya, karena itu mempengaruhi pahala salat malam kita. Ada satu salat bagi bapak-bapak yang kurang dana, yang mungkin juga sudah kurang sehat, mungkin sudah sering disampaikan. Tapi saya tidak apa-apa ulangi. Apa itu? Salat duha di awal waktu, namanya salat syuruk. Kata Nabi, siapa yang ikut salat berjamaah subuh, baru duduk di masjid zikir, termasuk seperti ini, mendengarkan ceramah, sampai terbit matahari. Setelah itu kata ulama, sepakat dilarang salat ketika matahari baru naik, baru muncul. Nanti setelah seujung tombak, diperkirakan ulama kita sekitar 15 menit setelah matahari terbit, silakan sholat syuruk atau duha di awal waktu. Maka kata Nabi, siapa yang ikut sholat berjamaah subuh, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, menunggu waktu duha dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umrah haji sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi katakan sempurna pahala umrah dan hajinya. Jika kita ikut sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, setelah kira-kira masuk waktu duha, kita sholat sunat duha atau sholat sunnah syuruk atau isyraq, sama aja insyaallah. Sholat syuruk, sholat isyraq, sholat duha di awal waktu, itu juga yang dimaksud. Yang penting ikut sholat berjamaah subuh, zikir sampai matahari terbit, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna. Tingkatkan salat saudaraku di bulan suci Ramadan ini. Salat rawatib, salat duha, salat tarawih, witir, kita pelihara sampai Ramadan ini berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, Al-Ramadan salah satu namanya Syahrul Quran. Hari ini sudah hari kedua. Sudah berapa bacaan Quran kita? Salah satu musibah yang menimpa umat Islam bila tidak bisa baca Quran. Mohon maaf, tidak sedikit umat Islam zaman now yang tidak bisa baca Quran. Jangan pernah merasa ketinggalan saudaraku. Mari belajar. Belajar membaca Al-Quran tak mengenal usia tua. Mungkin teman-temanku ada yang kenal guru tak Profesor Dr. Halida, pakar ekonominya Unhas. Beliau itu nanti belajar Al-Quran, kalau tidak keliru nanti setelah profesor. Tapi akhirnya salah satu ulama besar di Makassar beliau, karena mau belajar. Makanya saya katakan tidak ada kata-kata terlambat kalau mau belajar. Karena sungguh rugi bila kita tak bisa baca Quran. Tahukah saudaraku, yang menjadi penerang hati, yang penyebab galau yang tidak bisa hilang, karena kita malas baca Quran. Salah satu fungsi baca Quran adalah penerang hati. Rumah kita banyak masalah, itu karena tak pernah dibacakan Al-Quran. Kata Nabi SAW, Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Wahai umatku, terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian, bukan dengan barang mewah. Kalau sekarang mohon maaf, alhamdulillah saudara kita kalau barang mewah penuh rumahnya. Cuma yang menjadi persoalan, Al-Quran tak pernah dibacakan di dalamnya. Itu penyebab rumah kita sangat sempit, sangat tidak nyaman ditempati. Kenapa? Rumah yang tak dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu tempatnya para jin. Dan tentu jin-jin di sini yang dimaksud jin kafir,
yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an, apalagi tak pernah dibacakan Al-Qur'an, mohon maaf, semewah apapun rumah kita, secanggih apapun rumah kita, bila Al-Qur'an jarang dibacakan di dalamnya, maka pastikan rumah itu tak nyaman ditempati. Walaupun cuma gubuk saudaraku yang kita miliki, tapi kita terangi dengan bacaan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahalanya luar biasa. Imam Syafi'i, kita kenal semua siapa itu Imam Syafi'i. Beliau sangat banyak ibadahnya, tetapi tetap tidak yakin dia masuk surga. Ketika mau meninggal dunia, beliau menangis. Apa sebabnya beliau menangis? Merasa amannya belum cukup. Padahal di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, di usia 10 tahun sudah hafal Muwatta, di usia 12 tahun sudah menjadi muftinya Arab. Tempatnya orang bertanya bila dah hukum tidak ditahu. Di 12 tahun umurnya. Tapi entah demikian, beliau di menjelang wafatnya menangis karena merasa amalnya tidak cukup. Padahal beliau 2 kali tamat Al-Qurannya setiap hari di bulan suci Ramadan. 2 kali hatam sehari semalam, jadi 60 kali tamat Al-Quran beliau setiap Ramadan. Tak usah itu kita ikuti karena sangat jauh. Paling tidak kata ulama kita, sekali tamat, usahakan sekali tamat bacaan Quran kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak bisa sekaligus Bapak Ibu, kita cicil setiap salat fardu 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib kada sempit waktunya biar 1 halaman. Setelah isya kita hantam 3 atau 4 halaman. Setelah subuh kita tamatkan. InsyaAllah 1 juz per hari. Tapi kalau tidak biasa susah tomatoki. Makanya dibiasakan baca Quran. Salah satu amalan utama di bulan suci Ramadan, yakni baca ayat suci Al-Quran. Yang berapa? Oh ya, 5 menit. Terakhir, di bulan suci Ramadan ini, setelah 3 saya sebutkan, pelihara, jaga puasa kita dengan baik. Salat bukan cuma fardu, berjamaah. Dan yang ketiga, baca Quran. Terakhir, usahakan kita berinfak. Walaupun 1000 per hari. Tapi jangan alpa dalam setiap hari, setiap malamnya. Karena kenapa? Di bulan Ramadan pasti turun malam Lailatul Qadar. Kita takut di hari kita tidak berinfak, malam Lailatul Qadar turun, maka sangatlah rugi kita. Apalagi infak saudaraku, itulah milik kita sesungguhnya. Kata orang kepada Nabi, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, laisa min malik. Tidak ada hartamu kecuali 3. Apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai usang, dan yang terakhir apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita. Abdurrahman bin Auf, sekali lagi saya ingin munculkan Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi terkaya, bajunya sangat sederhana, makan selalu sama pembantunya. Kalau jalan di masyarakat tidak ditahu mana pembantu mana dia, karena pakaiannya sama saja. Tapi masalah infak, masalah belanja di jalan Allah, jangan tanya. 2 kali mendapat jaminan surga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara infak beliau. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Sesungguhnya orang terkaya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Ada 4 intinya isi Ramadan kita dengan 4 amalan utama. Puasa yang berkualitas, salat wajib berjamaah, tambah rawatib, tambah dengan syuruk. InsyaAllah baca Quran paling tidak 1 juz per hari. Dan yang terakhir, belanjakan harta kita, karena itulah sesungguhnya milik kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita simpan, belum tentu kita yang punya. Tetapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita sesungguhnya. Saya tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.